Iya, terima kasih. Ya, ini jadi tagline-nya. Tagline kita adalah rubah kebiasaan-kebiasaan. Punten, Gimana? Itu yang gambar mangkok biar jelas. Yang gambar mangkok. Yang gambar gelas ya. Gambar gelas biar jelas itunya. Oh iya, siap. Sebentar ya. Minta kirim slide-nya aja, Coach, nanti. Boleh. Saya kirim nanti slide-nya sebentar. Ada muncul? Yes. Ada. Ya. Wah, ada audionya ternyata. Mantap tuh. Change your life, change your habit, change your life. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang hadir pada hari ini semuanya hidupnya berubah ya. Amin. Menjadi yang lebih baik. Amin ya Allah. Kita haji sama-sama, bisa umroh sama-sama. Amin ya Allah. Umroh haji dengan cash tanpa nyicil. Amin. Tanpa nyicil. Keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Amin. Semuanya menjadi anak-anak penghafal Quran. Masya Allah, luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Aku kok merinding ya? Jangan merinding, Bu. Siap. Ini baru pembukaan. Oke, tangannya gini. Ya. Depan kanan, depan kiri. Depan kanan, depan kiri. Depan kanan, depan kiri. Set. Iya, kita olahraga dulu. Depan kiri, depan kanan. Depan kiri, depan kanan. Depan kanan, depan Depan kiri. kiri. Iya. Kelihatan Semangat. ini. Yang semangat nanti dapat hadiah buku dari saya, buku lunas hutang. Masya Allah. Ya. Semoga semuanya hutangnya lunas. Saya bergerak. Amin. Iya, bismillah. Depan kanan, depan kiri. Depan kanan, depan kiri. Depan kanan, depan kiri. Iya, semangat terus. Masya Allah. Set. Iya, lambat. Iya. Lambat. Jadi kayak nari ya. Lambat. Ini kita membuang energi negatif. Buang energi negatif. Buang energi negatif. Set, siap lagi cepat. 1, 2, 3. Hop. Iya, depan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Yang ngikutin saya doakan hutangnya lunas. Amin. Amin. Kiri. Yang penting niat dibayar hutangnya ya. Bayar hutangnya. Allahu Akbar. Ya, luar biasa. Iya. Cukup ya. Cukup ya, Masya Allah. Saya dosa nih nyuruh orang tua nih, Masya Allah. Punten. Kali-kali kok ngerjain. Waduh, Masya Allah. Ya, jadi tagline kita, rubahlah kebiasaanmu, maka akan Allah rubah hidupmu. Ya, change your habit, change your life. Ya, ini saya jadikan sebagai tagline saya. Ya, rubah kebiasaan-kebiasaanmu, maka Allah akan rubah hidupmu. Nah, ini sekilas tentang profil saya ya, nggak ganteng-ganteng banget ya, biasa-biasa aja ya. Tapi alhamdulillah istri saya tuh takjub sama saya ya. Jadi saya mengelola dengan istri sekolah tahfiz ya, sekolah tahfiz berbasis terapi. Jadi di dalamnya itu anak-anak insan-insan berkebutuhan khusus Bapak Ibu ya. Di dalamnya itu anak-anak autis, anak Down syndrome, anak-anak hiperaktif ya. Itu setiap hari kita berinteraksi dengan anak-anak seperti itu ya. Saya juga aktif di komunitas IIBF. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang aktif di komunitas IIBF, Indonesia Islamic Business Forum. Di komunitas ini kita diajarkan oleh para mentor gimana caranya membangun bisnis tanpa riba. Nah, gimana caranya ya membangun bisnis tanpa menggandeng bank. Ternyata bisa. Saya dulu berpikir mana mungkin tanpa menggandeng bank ya kan. Tanpa harus modal menggandeng dengan salah satu lembaga keuangan. Ternyata bisa Bapak Ibu ya, membangun usaha tanpa menggandeng bank itu bisa. Saya juga bergabung dengan komunitas Bekasi Berdaya, sebuah entrepreneur Bekasi. Saya juga bergabung dengan komunitas HOTS. Nah, ada yang pernah dengar HOTS Bapak Ibu? HOTS. Ada yang pernah dengar? Ayo suaranya. HOTS. Belum. HOTS itu artinya Hafiz on the street Bapak Ibu. Hafiz on the street.
ya. Jadi kita punya komunitas, kadang-kadang kita itu di pusat itu kita keliling-keliling ke tempat itu kan, kita kasih beberapa apa namanya semacam reward ya, semacam reward ketika kita mampu, ada orang-orang yang sambil lewat tuh untuk menghafal Al-Qur'an ya. Misalnya coba hafalkan surat An-Naba 1 sampai 10. Itu langsung kita kasih duit Bapak Ibu ya. Langsung kita kasih duit ya. Misalnya hafal urutan surat 1 sampai 5 gitu kan. Kita langsung kasih duit. Jadi kita langsung action langsung di lapangan ya. Hafiz on the street ya. Kemudian saya juga aktif di PPMI ya, Perkumpulan atau Persatuan Pengusaha Muslim Indonesia. Bapak Ibu bisa gabung. Saya alhamdulillah sampai detik ini dikaruniai oleh 2 anak ya. Yang pertama Raihani Hidayat Zahra itu di pendidikan khusus UNJ. Insya Allah doakan tahun ini sedang skripsi. Anak kedua saya di Fakultas Kedokteran UIN ya. Itu sedikit tentang profil saya. Jadi saya di rumah paling ganteng Bapak Ibu. Ya. Karena yang lainnya perempuan semuanya. Nah, ini yang tadi ya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, psikologi of fulus. Ya. Sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah. Ya, coba dibaca sama-sama. Psikologi fulus. Psikologi fulus. Baca bawahnya. With fulus, life fulus. Without fulus, life confused. Ya, paham artinya? Yang paling iya, ini yang paling sering ketawa ibu-ibu ya, kelihatannya mata duitan semua dasar ya. Bu Yaya tuh. Ya, tahu aja. Nah, ini saya tampilkan lagi shred. Iya, Masya Allah. Masya Allah, duit selewat. Ya, wah, muncul lagi audionya, Masya Allah. Coba perhatikan Bapak Ibu, fokus. Ada yang janggal nggak dengan gambar ini? Ada yang janggal nggak dengan gambar ini? Perhatikan dulu. Silakan perhatikan, ayo. Saya kasih waktu 20 detik. Ada yang janggal dengan gambar ini? Ada. Uang 50.000-nya nggak ada. Wah. Apa Bapak Ibu? Uang 50.000-nya nggak ada. Luar biasa. Bapak Ibu kalau ngeliat uang tuh jeli banget ya, Masya Allah. Bapak loh, Pak. Iya, Masya Allah Bapak, Masya Allah. Mata duitan semua ini pagi hari ini, Masya Allah. Yang 100.000 kok pakai bingkai ya? Oh iya, 100.000 pakai bingkai. Ada yang bilang 50.000-nya nggak ada. Kenapa 50.000-nya 100.000 nggak dan ada? 2.000 di highlight. Oh iya, di highlight. Apalagi Bapak Ibu, 50.000-nya nggak ada. Yang Kenapa 100 50.000-nya nggak ada? yang 100.000 dua-duanya senyum. Senyum, Yang iya. lainnya Perhatikan ya. Iya, ini Iya. saya pertajam lagi ya. Tadi yang di pembuka saya katakan perhatikan makin ke atas, perhatikan deh. Makin ke atas, Iya. makin ke atas tuh senyumnya makin lebar. Iya. Makin ke atas, senyumnya makin lebar. Makin ke bawah cemberut ya. Jadi kalau orang yang senantiasa hidupnya diselimuti dengan energi positif, insya Allah hidupnya berkah. Tapi orang-orang yang senantiasa diselimuti dengan energi negatif, itu hidupnya menjadi muram, ya, hidupnya menjadi suram, ya kan. Nah itu 50.000 sengaja nggak ada. 50.000-nya ada di sebelah kanan saya. Dan ini saya insya Allah saya berikan ke Bapak Ibu yang nanti bisa menjawab pertanyaan saya, ya. Saya kasih hari ini juga 50.000 nanti yang bisa menjawab pertanyaan saya ya. Saya kasih. Saya ikhlas, saya redo ya karena ini hari Jumat ya. 50.000 ini untuk Bapak Ibu nanti tinggal masukkan ke Japri ke nomor saya gitu kan. Japri ke nomor saya, ketik nomor rekeningnya. Ya, saya transfer pagi ini juga. 50.000 lumayan ya kan. Buat beli nasi Jumat ya kan, luar biasa gitu kan. Luar biasa. Kayaknya nggak berminat nih. Kurang, Pak. Oh kurang ya, udah. Benar. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Mata duitan semua ya, Masya Allah. Oke, lanjut. Ya, saya bermula dari sebuah dalil, sebuah dasar dari Al-Quran karena saya yakin Al-Quran itu kitab suci yang sangat mulia dan tidak ada keraguan di dalamnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dibaca sama-sama Bapak Ibu. Silakan baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu, ikutin saya. A'udzu. Aku berlindung. Aku berlindung Billah kepada Allah. kepada Allah Minasyaiton dari godaan setan.
Minasyaiton dari godaan setan. setan. Ar-rajim yang terkutuk. Ar-rajim yang terkutuk. Nah, kan sekarang jadi tahu ya arti taus ya. Ya, tahu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha sesungguhnya Allah. Bareng sama-sama. Innallaha sesungguhnya Allah. Bareng-bareng. Sesungguhnya Allah. Lagi. Innallaha sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. La yughayyiru. Tidak akan merubah. La yughayyiru. Tidak akan merubah. Tidak akan mengubah. Ma biqaumin. Keadaan suatu kaum. Suatu kaum. Hatta sehingga sebelum yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Bapak Ibu yakin nggak dengan ayat ini? Yakin. Berapa persen? Aku yakin. 1000%. Kalau nggak yakin, waspada Bapak Ibu. Kalau nggak yakin, Bapak Ibu harus mengulang syahadatnya. Nauzubillah min dzalik. Dalam Al-Quran itu nggak boleh yang satu ayat pun yang kita tidak yakini. Ya, semuanya harus kita yakini. Mana dalilnya? Dalam Al-Baqarah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan. Ya. Tapi masalahnya gini Bapak Ibu, kita seringkali terlalu sering membaca pesan-pesan dari manusia. Dari sini nih, ya, pesan-pesan atau message dari manusia. Tapi jarang kita baca pesan-pesan dari sini, dari Allah, dari Al-Quran. Bapak Ibu dalam sehari lebih sering membaca pesan dari manusia, apa pesan dari Allah? Imbang. Pesan dari manusia. Ya. Pesan dari manusia ada yang benar, ada yang salah. Ada yang Betul. benar, ada yang hoax. Tapi pesan dari Allah di Al-Quran, ada nggak yang hoax? Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Terus kenapa kita lebih sering baca pesan dari manusia? Jawab ayo. Interaksinya sering manusia. Ya, interaksi dengan manusia. Jarang interaksi dengan Allah ya. Nggak gitu juga maksudnya. Maksudnya kita lebih sering mengabaikan ayat-ayat suci kitab Al-Quran ya. Kita sering membaca Al-Quran itu di sisa-sisa waktu ya. Ketika udah capek, ketika udah lelah, baru kita baca Al-Quran. Tapi kalau kita baca gadget kadang-kadang di prime time ya kan, di waktu-waktu yang istimewa. Tapi kalau kita membaca Al-Quran kadang-kadang di sisa waktu. Ini makanya kita harus berubah. Cara merubahnya ialah dengan merubah dari diri kita sendiri ya. Karena Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum suatu kaum itu merubah dirinya sendiri. Artinya Allah tidak akan merubah keadaan kita nih sebelum kita sendiri yang mau merubahnya. Ya kan? Jadi perubahan itu lahir dari diri sendiri. Ya, perubahan lahir dari diri sendiri. Nasib kita itu tergantung dari nasib kita sendiri. Ya, tidak ditentukan oleh mertua, tidak ditentukan oleh orang tua, apalagi tidak ditentukan oleh OB. Ya itu nggak nyambung, ya kan? Tidak ditentukan oleh manajemen perusahaan, enggak. Ya, tidak ditentukan dengan gaji kita, tapi ditentukan dengan diri kita sendiri. Kalau mau berubah, saatnya berubah sekarang. Berubah menjadi yang lebih baik. Ya, berubah menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memberikan energi positif, ya kan? Berbagi dengan orang lain. Jangan pelit ilmu, ya kan? Jangan pelit sedekah. Kenapa selama ini hidup kita begini-begini aja? Karena kita jauh dari ayat-ayat suci Al-Quran. Terutama kita yang muslim ya. Kita mengabaikan dengan Al-Quran. Kata Al-Quran, jangan riba, jauhi riba. Kita malah menjadi aktor intelektualnya, ya kan? Kita malah menjadi bagian dari riba, ya kan? Mohon maaf sekali lagi kalau nanti suatu saat ada omongan saya ini yang sedikit menyinggung Bapak Ibu, ya. BPKB lah disekolahin, ijazah lah disekolahin. Itu banyak-banyak istighfar Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Itu mungkin selama ini kita banyak senantiasa akan selalu dapat masalah lagi. Masalah satu belum selesai, ada masalah kedua. Masalah dua belum selesai, masuk masalah ketiga. Anak yang nggak nurut, suami yang lincah, ya kan, tetangga yang nggak bagus untuk orang, tetangga yang nggak harmonis dengan kita, segala macam. Karena boleh jadi kita banyak melanggar perintah-perintah dari Sang Maha Pencipta. Bapak Ibu kalau kepengen kaya, itu hakikatnya kan kita harus mendekat kepada yang Maha Kaya ya. Betul ya? Kalau kita pengen kaya, kita lebih dekat ke Allah apa menjauh ke Allah?
Dekat. Dekat Iya, ke dekat. Allah. Makanya kalau pengen kaya, pengen lunas hutang, lebih dekat ke Allah. Ya, jangan dekat dengan yang lain, apalagi paranormal, apalagi curhat, apalagi maksudnya apalagi ada beberapa dari kita itu saudara-saudara kita yang di luar sana, ya kan, itu rihlah, apa namanya, traveling ke kuburan-kuburan, ke keramat-keramat, itu nggak perlu, ya kan. Kita cukup meminta kepada Allah aja. Yang masih punya ibu, ya ibu kandung, itu keramat hidup kita, Bapak Ibu. Ya, yang masih punya ibu kandung, ya ibu, ya bunda, itu keramat hidup kita. Bahagiakan ibu, ya kan. Saya punya cerita salah seorang kolega bisnis saya, dia punya usaha apa namanya kuliner, sudah punya lima cabang gitu kan. Dia punya amalan yang istimewa, Bapak Ibu. Ya, amalannya apa? Dia setiap hari selalu berkunjung ke rumah ibunya karena dekat dan selalu memberikan uang kepada ibunya, meskipun cuma 100.000, 50.000, ya dia punya amalan istimewa, amalan yang diunggulkan, ya. Makanya ketika bisnisnya terkena pandemi, itu alhamdulillah bisnisnya tidak goyang meskipun terpengaruh sedikit, ya kan, tapi bisnisnya tetap maju. Setelah ditanya sama teman-temannya, dia punya satu amalan unggulan, selalu memberikan sedekah ke orang tuanya, utamanya ke ibunya. Nah, itu jadi jawab kita. Jadi jangan pelit sedekah. Jadi kalau punya dapat uang, dapat gaji, utamakan ada alokasikan untuk sedekah, ya kan. Sedekahnya juga kalau bisa yang sedikit agak besar, ya kan. Jangan 2,5%, itu hanya batasan minimal, ya. Kalau menurut saya 2,5% itu batasan minimal. Itu sedekah minimalis, Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? 2,5% itu sedekah minimalis. Ya, sedekah 2,5% sedekah minimalis, jangan pelit. Naikin 10%, ya kan, yakin Bapak Ibu, ya rezekinya akan mengalir terus, ya. Itu sudah banyak buktinya seperti itu. Jadi kembali ke apa namanya tema awal kita, yaitu cara mentransformasikan atau cara merubah kebiasaan buruk atau bad habit menjadi good habit. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah, ya, mengubah paradigma kita, merubah mindset kita, ya kan, merubah cara berpikir kita. Rubah cara bermainnya, rubah lingkungan kita, ya kan, bergaulah dengan orang-orang yang soleh, ya, bergaulah dengan orang-orang yang soleha, ya. Jadi memang ada ungkapan kalau bergaul itu harus pilih-pilih, saya setuju, betul. Kalau bergaul itu harus pilih-pilih, pilih yang memberikan impact positif kepada kita, ya, pilih yang membuat hidup kita lebih bagus. Indikatornya apa? Ini kalau saya bergaul dengan dia, saya lebih dekat dengan Allah, berarti itu teman yang berkah, teman sejati. Indikatornya itu aja. Dengan saya berteman dengan Pak misalnya, dengan Bu Rati, dengan Bu Susintawati, dengan Pak Nova, dengan Bu Warlina, kok saya makin takwa, ya, makin kok saya makin mesra dengan Al-Qur'an, ya, kok saya makin semangat tahajud, ya, itu berarti temannya berkah. Itu indikatornya. Tapi kalau kita punya teman makin jauh dengan Allah, ya sholatnya makin diundur-undur, harusnya misalnya zuhur, sekarang zuhur di Bekasi 11.36, ya, zuhur di Bekasi 11.36 atau 11.37, kita sholatnya malah jam 12.30, ya, dengan bisnis kita jadi malah lalai dengan sholat, itu berarti satu indikator bisnis kita, pekerjaan kita nggak berkah. Hati-hati Bapak Ibu, meskipun nominalnya besar, saya ulangi, meskipun kita dapat nominal yang besar, tapi keberkahan belum tentu, waspada. Jadi kalau kita punya katakanlah penghasilan yang besar itu biasa, penghasilan yang melimpah itu biasa. Pertanyaannya berkah atau enggak? Nah itu pertanyaannya berkah atau enggak. Kalau penghasilan melimpah itu bisa gampang, ya, kita piara jin, ya kan, piara tuyul, nauzubillah min zalik, itu bisa kaya. Tapi berkah enggak? Enggak berkah. Enggak berkah. Bapak Ibu, saya pernah waktu itu di pertemuan yang sebelumnya, kalau nggak salah, ingatkan saya kalau saya salah, ya, Bu Lastri, saya pernah bilang waktu itu ketika ada kocerian, ketika saya pernah baca buku Kesurupan Jin dan Cara Pengobatannya, itu orang-orang yang makin menghinakan syariat Allah itu makin kaya. Orang-orang yang makin menghinakan syariat Allah makin kaya. Banyak contohnya ketika saya baca di buku itu. Jadi contohnya mushaf Quran dijadikan alas untuk WC. Ya, mushaf Quran dijadikan alas untuk WC. Wah, itu rezekinya berlimpah. Tapi keberkahannya nggak ada. Akhirnya dia wafat di WC. Allah hinakan, ya, karena dia menghinakan syariat Allah. Jadi kalau pengen cuman kaya mah gampang Bapak Ibu, ya. Kalau cuman kaya gampang, tapi pertanyaannya berkah atau enggak, gitu. Bapak Ibu kepengen kaya berkah,
atau kaya aja? Kayak Iya, berkah. kaya dan berkah itu penting. Karena kalau cuma kaya aja, banyak kasus di sana, di luar sana itu mereka nggak berkah. Keluarganya nggak harmonis, ya kan? Anaknya susah disuruh sholat, ya kan? Kita susah membaca Al-Quran. Itu hati-hati, waspada. Kita introspeksi diri. Kalau dalam satu hari, mohon maaf Bapak Ibu, kalau dalam satu hari kita terlewat nggak bisa membaca Al-Quran, itu waspada. Waspada. Ada sesuatu dalam hati kita. Di sini ada penyakit hati. Dalam satu hari kita sulit baca Al-Quran, itu waspada. Istighfar, perbanyak istighfar. Ya, utamakan sehari itu minimal setiap habis selesai sholat fardu, ya, saya selalu memberikan sebuah arahan kepada orang-orang yang pernah dekat dengan saya, minimal itu 10 ayat setelah sholat fardu. Baca ayat Quran beserta artinya. Ya, ini penting. Jadi bukan cuma lafaznya, tapi artinya seperti tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, beda ya. Orang yang paham arti dengan yang tidak paham arti itu beda. Dalam kisah pernah dikisahkan sahabat Rasulullah SAW itu ketika membaca surat Al-Zalzalah sampai pingsan, Bapak Ibu. Sahabat Nabi ketika membaca surat Al-Zalzalah sampai pingsan. Bapak Ibu tahu isi dari surat Al-Zalzalah? Ya, itu menceritakan tentang betapa dahsyatnya hari kiamat. Ya, karena sahabat tahu dahsyatnya hari kiamat dan itu pasti terjadi dan tahu artinya, itu ketika membaca ketika sholat itu sampai pingsan. Bayangkan ya, sampai sebegitu. Jadi ketika dibacakan ayat Quran itu bergetar hatinya. Nah, kalau kita pengen berubah, kita awali dengan Al-Quran ya, karena Al-Quran itu adalah way of life ya, petunjuk dalam hidup kita. Khusus saya sebagai seorang yang muslim. Percaya Bapak Ibu, solusi apapun ada dalam Al-Quran. Percaya, tidak usah cari teori-teori lain, semuanya ada dalam Al-Quran. Al-Quran is solution. Kata Ustadz tadi Hidayat, Al-Quran is solution. Saya senantiasa ikut dengan kajian beliau, Al-Quran is solution. Apa aja ada, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya ada dalam Al-Quran. Seperti itu. Oke, baik selanjutnya. Nah, dalam sebuah teori maksimum human performance ya, maksimum human performance ada sebuah prinsip bahwa apa yang menjadi tujuan kita itu tergantung dari sikap kita ya. Tujuan hidup kita ya destiny hidup kita, tujuan hidup kita tergantung dari perilaku kita. Dan perilaku kita tergantung dari kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, seperti tadi ya kan, kebiasaan setelah bangun tidur ya kan, setelah bangun tidur apa kebiasaan kita ya kan, langsung wudhu ya kan, langsung sholat 2 rakaat itu akan berpola ya kan. Apa yang menjadi ya, ini maksud dari alur ini adalah apa yang menjadi tujuan hidup kita itu tergantung kebiasaan kita. Kebiasaan kita tergantung dari kebiasaan kita itu akan terbentuk dari apa yang menjadi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kepengen berubah, jadi rubah dulu habit kita. Ya, rubah kebiasaan kita. Nanti kebiasaan itu membentuk menjadi sebuah perilaku. Nah, perilaku itu akan membentuk menjadi sebuah keberhasilan. Nah, mulai hari ini, seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu. Taruh tangan kanannya di pundak sebelah kiri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hey, hey. Hey, hey. Wahai diriku. Wahai diriku. Wahai jiwaku. Wahai Mulai hari ini. Mulai hari ini. Mulai besok. Mulai besok. Seterusnya. Dan seterusnya. Hilangkan bad habit ya. Hilangkan bad habit Ya. Berubah jadi good habit ya. Berubah jadi good habit Ya. Siap ya. Janji ya, serius ya. Siap ya, janji ya. Serius ya. Hari ini. Mulai besok. Mulai besok. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi pribadi yang bad habit ya. Jadi pribadi yang good habit. Hilangkan bad habitnya ya. Hilangkan bad habitnya. Gila, Bapak Ibu udah janji loh ya. Bapak Ibu udah janji ya kan. Jadi mulai hari ini, mulai besok dan seterusnya kita tinggalkan bad habit, menjadi good habit, ya kan. Kalau saya tanya, Bapak Ibu sukses? Kalau saya tanya, Bapak Ibu sukses? Jawabannya begini, berpikir positif, berkata positif,
Kata-kata positif. Tindak positif. Tindak positif. Tindak Nah, positif. ya kan? Saya ulang ya, kalau saya tanya, Bapak Ibu sukses, berpikir Berpikir positif, positif. kata positif, Kata-kata positif. bertindak positif. Tindak positif. Ya, jadi senantiasa apa yang kita dapat setiap hari, pokoknya bawaannya positif aja terus, ya. Energi positif terus aja. Kita dikasih ujian, positive thinking, ya. Kita dikasih sakit, positive thinking, ya kan? Bapak Ibu, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apabila doaku terkabul, maka aku akan bahagia. Ini pernyataan Ali bin Abi Thalib. Apabila doaku terkabul, aku akan bahagia. Tapi apabila doaku tidak terkabul, aku lebih bahagia. Tahu gak kenapa jawabannya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Karena itu yang terbaik. Iya. Kalau doaku terkabul, karena itu pilihan aku. Kalau doaku nggak terkabul, itu pilihan Allah. Dan pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Jadi mulai hari ini carilah 1001 alasan untuk berbaik sangka kepada Allah. Mulai hari ini, mulai besok dan seterusnya, carilah 1001 alasan untuk berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Jadi jangan ngeluh, aku nggak bisa, aku begini, aku nggak bisa, ya kan, aku nggak bisa usaha, aku nggak bisa punya potensi yang lebih baik lagi gitu kan, aku mah lemah segala macam. Jangan, itu Aku energi nggak positif. Ya seperti itu, aku nggak bakat. Itu semuanya takdir bisa dirubah Bapak Ibu. Nah nanti kalau saya dapat kesempatan lagi Bapak Ibu, ya. Kalau saya diizinkan lagi oleh Coach Lastri dengan Coach Rian, saya kasih materi tentang gimana cara merubah takdir. Asik. Boleh Bapak Ibu. Asik. Siap. Ya. Kira-kira mau apa enggak? Kalau nggak mau nggak apa-apa. Mau banget, Coach Har. Iya, 7 menit lagi. Oh ya, terima kasih. Wah, nggak kerasa nih Mas Sol, ini baru BTW. Jadi nanti saya kasih, kalau nanti saya diberikan waktu dan kesempatan lagi dengan Coach Lastri, dengan Coach Rian, saya kasih materi khusus gimana cara merubah takdir. Ini rahasia di antara kita aja Bapak Ibu. Asik. Ternyata takdir itu bisa dirubah Bapak Ibu. Takdir bisa dirubah. Ini rahasia di antara kita aja. Jangan dikasih tahu ke grup yang lain. Lewat doa ya. Ya betul lewat doa. Di antaranya lewat doa. Takdir bisa dirubah. Ya, ini sudah pernah saya kasih materi ini di salah satu kajian saya dengan klien saya, dan itu hasilnya spektakuler. Oh ternyata benar. Iya Pak, terima kasih. Takdir saya berubah. Saya kasih sedikit bocorannya ya. Izin Coach Lastri boleh? Coach Lastri izin. Ya. Saya kasih sedikit bocorannya. Bapak Ibu, lapar itu takdir Allah bukan? Tuh, takdir. Ya, lapar itu takdir dari Allah. Takdir harus dilawan dengan takdir. Ya, kata guru saya, lapar itu takdir dari Allah. Lapar itu bagian dari takdir. Takdir harus dilawan dengan takdir. Takdirnya lapar, kita harus makan. Bergerak badan kita, ya ambil makanan. Ketika itu kenyang. Nah, kenyang itu takdir Bapak Ibu. Jadi lapar itu takdir, nggak bisa kita berdiam diri. Ya Allah, mudah-mudahan saya kenyang. Langsung, ya kan, sugesti positif. Ya Allah, kenyang ya Allah. Ya Allah, kenyang ya Allah. Nggak mungkin. Takdir harus dilawan dengan takdir. Ketika kita lapar, badan kita harus bergerak, ya kan. Pertanyaannya kadang-kadang kita nggak mau bergerak karena belum kebelet untuk merubah takdir kita. Nah, nanti juga pada satu kesempatan lain, saya akan berikan materi tentang gimana orang-orang yang terlanjur mau kebelet kaya, ya. Bukan pengen kaya, tapi kebelet kaya, ya. Bukan pengen kaya, tapi kebelet kaya. Ini keren banget materinya. Kalau di luar ini materinya berbayar Bapak Ibu. Ini buat Bapak Ibu gratis. Alhamdulillah. Nah, baik, contoh dari bad habit dalam sisi keuangan nih. Dari segi keuangan, makan siang atau ngopi di tempat-tempat yang mahal. Nah, ini kebiasaan buruk nih, nggak boleh nih. Kalau emang bisa di warteg, kenapa harus ke Awe? Kalau emang bisa ke warteg, ngapain harus ke fried chicken gitu kan? Kalau bisa ke warteg, ngapain harus ke Padang gitu kan? Jadi makan siang atau ngopi di tempat yang mahal. Kemudian beli barang-barang branded karena gengsi, ya. Ini dari sisi keuangan, ya kan? Bapak Ibu usahakan beli barang yang dibutuhkan, bukan diinginkan. Beda ya, butuh dengan ingin, ya. Beli yang butuh-butuh aja, ya. Jangan kepengen nafsunya aja, ya. Nanti masuk dalam kategori belanja yang brutal, ya kan, itu bahaya, ya. Kecanduan belanja, ya. Kemudian dalam kesehatan, nah merokok, mohon maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan yang hadir di sini nggak ada yang ahli hisap, ya. Mudah-mudahan nggak ada yang ahli hisap, ya. Yang masih ahli hisap, suami ibu segera kasih masukan untuk segera bertaubat. Bahaya ahli hisap, ya. Itu bahaya ahli hisap. Saya bilang waktu orang-orang, mohon maaf ya kalau omongan saya agak sedikit kasar, itu orang-orang yang dalam tanda kutip bodoh, orang-orang ahli hisap itu, ya kan. Asap dia isap-isap terus gitu kan, kayak orang bodoh. Kenapa nggak sekali-sekali dimakan tuh asapnya gitu kan.
Ya bahaya. Saya sering melihat perhatikan itu bapak, ada seorang bapak itu ngerokok sambil membonceng anaknya, anak kecil merokok. Itu salah satu penyebab kenapa banyak anak-anak berkebutuhan khusus ya kan jadi ABK karena terpapar dengan asap rokok. Terus saya bilang bapaknya itu bodoh gitu ya. Ya, kemudian begadang, ya tidurnya kurang, yang tidak ada keperluannya. Dalam sisi sosialnya, ini contoh dari bad habit kebiasaan buruk dalam aspek sosial itu gosip atau gibah. Ini sering biasanya majelis-majelis gibah ya, ada majelis-majelis gosip. Ini biasanya kaum Hawa ya, kaum Hawa. Ya. Ada majelis gibah tuh biasanya itu. Wah, itu dosanya dosa jariah itu. Dosa jariah itu. Ketika saya ngomongin Pak Nova, wah Pak Nova orangnya begini. Wah, itu pahala mengalir Pak Nova tuh luar biasa. Orang yang ngomongin kita itu pahala kita itu bertambah dan dosa kita jadi berkurang. Jadi nggak apa-apa Pak Nova sering-sering ngomongin saya aja. Itu dosa saya berkurang. Jadi mulai saya iya, jadi mulai saya ini kurangi gosip atau gibah nggak perlu. Ya, menyerobot antrian, pengembangan diri, menunda-nunda pekerjaan, datang telat di tempat kerja. Ini contoh dari bad habit. Saya percepat. Nah, contoh dari good habit ya kan, membeli barang yang hanya dibutuhkan. Kemudian membayar cicilan tepat waktu. Ini contoh di aspek keuangan. Kalau Bapak Ibu yang masih punya cicilan ya, saya yakin di sini kayaknya muka-mukanya udah lunas semua kayaknya nih. Dari muka-mukanya bukan muka-muka cicilan nih, muka-muka lunas semua ya. Ya, alhamdulillah nggak punya cicilan. Alhamdulillah, mudah-mudahan jangan sampai nyicil ya. Kalau bisa cash ngapain nyicil gitu kan? Kalau bisa cash ngapain nyicil gitu. Jadi jangan dibalik. Kalau bisa nyicil ngapain cash? Wah, itu jangan dibalik. Itu orang Indonesia tuh. Kita rubah paradigmanya ya. Paradigmanya kita rubah, kalau emang bisa cash ngapain nyicil. Haji cash, umroh cash, beli Pajero cash, beli Alphard cash, ya, rumah cash gitu kan. Amin. Jadi jangan nyicil ya. Kok nyicil istiqomah gitu kan. Nyicil istiqomah. Iya, jadi dia kayaknya tekun banget ya itu kan. Kemudian istiqomah top up lagi utangnya, top up lagi utangnya gitu kan. Orang tuh harusnya pahala di top up ya kan, jangan utang di top up. Gosok gigi sebelum tidur. Ini kelihatannya sepele nih, tapi ini menjadi good habit nih, ya kan? Karena kebiasaan dari kita kadang-kadang kalau udah capek langsung tidur. Kemudian dalam pengembangan diri, membaca buku. Setiap hari Bapak Ibu usahakan membaca buku positif, ya. Saya sudah praktekkan setiap hari baca buku positif, ya. Buku apa aja yang itu bisa menjadikan diri kita lebih berkembang. Kemudian datang tepat waktu. Ini contoh dari good habit. Nah, sekarang saya langsung interaksi. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan penuh kejujuran untuk kebaikan diri Anda sendiri. Jawab ya. Siap ya? Ya, siap. Pokoknya yang terakhir ya, Coach. Ya, siap. Jawablah pertanyaan berikut ini. Terakhir. Nah, Bapak Ibu, habit kan meluangkan waktu membaca buku setiap hari? Jawab. Belum. Setiap hari lo belum. Nah, berarti disilang ya. Sudah. Berarti disilang, ya. Oke, sudah. Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah. Baca buku setiap hari ya. Baca dulu sebelum ngajar. Ya, habit untuk menyelesaikan pekerjaan di awal waktu Ya, sudah. betul. Alhamdulillah. Ya, Mantap. sudah. Mantap, saya percepat. Datang ke kantor meeting awal waktu? Ya. Alhamdulillah. Kantor. Keren. Mantap. Matiin HP saat meeting? Ya. Belum. Nah, dirubah nanti habitnya ya. Dirubah. Nah, mempelajari praktikan life skill secara rutin? Ya, belum. Ya. Ya, dipraktekin ya. Saya percepat ini, saya dikasih aba-aba dari coach cepetan coach katanya. Ya. Berpikir Ya. positif, fokus pada solusi. Jadi ketika ada masalah, jangan fokus ke masalah, fokusnya ke solusi. Ya. Ya. Nah, ini investasi rutin setiap bulan. Belum. Belum. Jadi investasinya, kalau saya investasinya itu berupa sedekah. Ya, kasih ke rumah tahfiz, kasih ke masjid, kasih ke pondok pesantren. Itu yakin ya, rezeki kita makin bertambah. Berikutnya, nah ini nih mengalokasikan anggaran untuk proses peningkatan skill. Jadi kita anggarkan tuh ya kan untuk ikut seminar ya, ikut webinar di training Abuzi boleh ya kan. Atau juga ikut seminar di training saya boleh ya. Saya juga ikutin. Saya juga ada webinar. Ya. Saya ada webinar setiap Ahad ya kan. Saya ada webinar setiap Ahad. Iya, saya di Japri, Coach. Iya. Membuat anggaran keuangan personal bulanan dibikin ya. Dibikin list Ya, ya. siap, Dibikin Coach. nih, ini harus dibikin. Belum. Nah, makan sayur dan buah setiap hari. Oh ya. Listnya udah ya. Nah ini sebentar. Nah ini setiap habis bangun pagi biasakan minum air putih. Ya. Ya, Air panas. sudah. Alhamdulillah mantap. Keren. Air Berarti panas. udah good habit. Sikat gigi setiap malam sebelum tidur. Pasti dari Ya. kecil. Mantap dari kecil. Nah berbuat minimal 3 kebaikan setiap hari. Ini minimal ya. Minimal 3 kebaikan. Bantu orang-orang terdekat.
Ya, mudah-mudahan sudah ini. Sudah. Senyum Sudah, sapa, kadang-kadang. ya, senyum sapa, saya bilang ke orang-orang terdekat, ya kan. Wah, ini Jadi tiap hari nih. ya, Kalau jangan, tersenyum tiap hari. iya, jangan cemberut ya. Kelihatan Pak Nova tuh senyumnya sumringah, ya kan. Pak Nova nih senyum 1 miliar. Wih. Wow. Amin. Mahal senyumnya. Nah, habit untuk sholat fardu di awal waktu, ya, di Ya. awal waktu. Sudah. Ya, Ya. kecuali ada uzur syar'i ya. Kalau yang Ya, laki-laki tidak ada uzur syar'i berarti berjamaah di masjid ya, laki-laki berjamaah di masjid. Minimal 25 ayat. Nah, Al-Qur'an setiap hari 25 ayat. 10. Oke, mantap. Dan ini saya kasih sedikit bocorannya mulai hari ini dan besok dan seterusnya itu baca ayat dengan artinya Bapak Ibu. Satu Oh, iya, ayat iya, berhenti iya. artinya. Satu ayat berhenti artinya. Satu ayat berhenti artinya. Itu keren. Jadi Hasilnya mulai akan- dari awal lagi berarti. Iya, betul seperti itu. Nah, sedekah minimal 2.000. Ya, Sedekah sudah. minimal 2.000. Sudah. Sudah. Dan kalau beli nasi goreng, contoh ya nasi goreng harganya berapa sekarang? Taruhlah 15.000, 20.000. 15. 15. Itu 12. sekali-sekali Bapak Ibu kasih 100.000, nggak usah kembali. Kasih 100.000 nggak usah kembali. Lihat nanti hasilnya. Lihat Masya hasilnya. Allah. Allah kasih nanti rezeki yang berlipat ganda. Ini sudah kami lakukan. Jadi Amin. kagetin Allah bahasanya ya, kagetin Allah. Ya, jadi Tapi jangan apa jadi Allah orang. sudah lebih duluan tahu kan? Oh iya, lebih tahu. Iya, maksudnya kita berupa ikhtiar ya. Kita berupa ikhtiar. Ini berbagi ilmu ya. Nah, ini Ya. namanya sedekah ilmu minimal 3 bulan sekali. Ya, ini kita laksanakan. Nah, ini yang berat. Ini yang berat, Bapak Ibu. Kita disakitin orang lain tapi kita doakan dia. Wah, ini keren banget ini. Ya. Orang ada yang menyakiti kita nih, menzolimi kita, itu kita doakan. Wah, itu keren banget. Itu keren banget. Jadi malam hari ketika qiyamul lail kita baca kita doa, ya Allah, si fulan misalnya ya, Pak Nova udah menyakiti saya, ya Allah, mudah-mudahan dia bisa umroh tahun ini ya Allah. Mudah-mudahan dia bisa naik haji tahun ini ya Allah. Amin. Mudah-mudahan rezekinya 200 juta per bulan ya Allah. Saya udah sakit hati sama Pak Nova ya Allah. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah sakit hati dengan Pak Nova, mudah-mudahan keluarganya sakinah Pak Nova ya Allah. Amin. Gitu ya. Jadi doakan. Jadi dendam tapi yang baik, mudah-mudahan dia jadi karyawan teladan ya Allah gitu kan. Mudah-mudahan usahanya terus melonjak ya Allah gitu ya. Jadi kita doakan orang yang menzolimi kita dengan kebaikan. Wah, itu keren banget. Ya, itu keren banget, keren. Nanti coba ya, harus dicoba. Kalau nggak dicoba percuma. Pertemuan hari ini kalau nggak dilaksanakan percuma, nol. Insya Allah. Ya. Kalau dilaksanakan lihat hasilnya. Selama 40 hari ke depan lihat hasilnya. Yang penting harus istiqomah, istimror, berkelanjutan. Ya. Dan kalau bisa harus sinergi dengan suami, sinergi dengan istri, sinergi dengan anak-anak seperti itu. Wah, saya udah disakitin. Udah diingetin sama Bunda Lastri. Kok saya sebentar lagi. Waktunya sudah lewat. Oh, udah lewat. Waktunya udah habis, Coach. Oh, udah habis. Oke, ya. Oke, nih terakhir manfaat dari good habit. Hidup kita jauh lebih berhasil, ya, menata karir, makmur dan keberlimpahan secara finansial, menjadi pribadi personal yang lebih baik lagi. Terima kasih. Pak. Bukunya. Oh iya. Oke, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah kaya raya. Ya, sebentar. Saya mau bukunya, Coach. Ya. Boleh ditutup dulu ya. Iya, silakan. Ini bukunya, kelihatan nggak Bapak Ibu? Ini buku Hutang Lunas. Saya sudah praktekkan semua yang ada di buku ini. Yang berminat nanti japri nomor saya. Ya, yang berminat nanti japri nomor saya. Hanya hari ini. Harga besok naik. Hanya hari ini. Besok harga naik. Hari ini kan gratis ya? Hari ini gratis. Besok bayar. Hari ini gratis. Nanti jam 7.15 Bayar bayar. masing-masing. Hari ini gratis, nanti jam 7.30 bayar. Terima kasih. Sudah lewat, Coach. Ya, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita lebih interaktif. Bu Lastri. Insya Allah, iya. Terima kasih banyak. Masya Allah nih materinya. Ya, materinya di pagi hari ini luar biasa ya, Coach ya. Jadi memang karena kebiasaan tadi ya. Rubah kebiasaan kita, nanti hidup kita akan berubah ya. Ya, betul. Satu lagi Coach Lastri. Mohon bisa dicatat atau dijadikan tagline. Perubahan itu memang menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi jika Anda tidak berubah. Perubahan itu menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi jika Anda tidak berubah. Betul. Menyakitkan quote-nya ya. Ya.
Terima kasih sami-sami Bu Haji. Masya Allah. Jika tidak berubah, Masya Allah, ya luar biasa. Berarti Ya. memang segalanya tuh untuk perubahan diri itu benar-benar dibutuhkan apa namanya perubahan dari awal ya, perombakan dari awal ya Coach ya. Ya, betul. Kebiasaan-kebiasaan kita ya, kebiasaan yang benar-benar harus dirubah dulu nih kebiasaan-kebiasaannya dari yang kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan yang baik ya. Baru itu Ya. nanti akan menentukan bagaimana kita ke depannya gitu ya, nasib kita, hidup kita mungkin yang ke depannya seperti apa gitu ya Coach ya. Betul. Oke. Sangat betul sekali Coach. Luar biasa banget nih materinya tadi awalnya padat ya. Sudah disampaikan semuanya ya oleh Coach kita. Nah, mungkin satu nih Coach, karena kita keterbatasan waktu juga ya, sebenarnya menarik banget ini ya. Nggak cukup kayaknya waktunya nih ya. Ya, Kita 2 sebenarnya jam nih. masih kepengen ada simulasi lagi. Iya. Nanti aja lain waktu. Ya. Insya Allah nanti siap ya Coach ya. Insya Allah Kalau saya kita siap ya. Tidak usah dibayar, biarkan Allah yang bayar saya. Ayo, Amin. mantap. Oke, amin. Oke, mungkin ini punya berkat Coach. Amin, amin. Barakallahu fiik. Merubah hidup dengan merubah kebiasaan. Mungkin Iya, Coach nih betul. untuk yang terakhir nih terkait tadi dengan kebiasaan baik kita, yaitu dengan apa bersedekah tadi ya. Betul. Nah, bersedekah, kita harus berani bersedekah nih, harus berani berbagi gitu ya. Kebetulan di kita juga nih Coach nih ada kegiatan rutinan di Ya. kita yaitu Jumat berbagi ya. Masya Kegiatan Allah. Jumat berbagi yang sudah berjalan sampai sekarang yang ke berapa ya Bang Nova? Ke-14. Ke-14. Masya Allah, luar Nah, biasa. hari ini kebetulan kita yang ke-14. 14. Ya. Hari ini yang ke-14, kita Masya setiap Allah. ke Bapak Ibu semua juga ya yang ada di sini mungkin yang baru ikut bergabung ya. Kita ada kegiatan Jumat berbagi, yaitu berbagi nasi sarapan pagi ya. Setiap Jumat, yaitu di Cibiru di daerah Bandung tempat Coach kita, dan juga di daerah lain di anggota kebetulan kita baru di yang mengalokasikannya itu dari tim 10. Dan kebetulan di Jumat ini dari Karawang ya, kebetulan saya nih setelah selesai ini nanti berbagi ya, ada 100 dus nasi kotak sarapan gitu yang akan dibagikan disebar untuk keluarga-keluarga atau yang membutuhkan gitu. Nah, mungkin untuk laporannya bisa bisa dilaporkan nanti setelah ini ya oleh Bang Bapak ya. Dan untuk Coach Harnoko, Masya Allah, hatur nuhun sekali nih, materinya luar biasa. Sami-sami Bu. Mungkin sangat gimana Bapak Ibu semuanya, bermanfaat atau bermanfaat banget? Nyesel ya? Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Kirain ada yang nyesel Bu. Ada yang nyesel dengan materi saya. Nyesel kok dari dulu-dulu tahu. Kenapa baru ya? Iya, nyesel. Oke, Masya Allah. Oke, Coach Har, karena keterbatasan waktu juga, mungkin kami atas nama tim 10 dan juga atas nama Coach Rian mengucapkan banyak terima kasih nih Coach nih sudah hadir Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. di acara Bincang Pagi kita, dan ada titipan nih Coach nih dari Coach Rian ya buat Pak Coach Harnoko. Mungkin saya bisa share screen sebentar ya. Masya Allah. Syukran. Jazakallah khair. Masya Allah. Ini, nah, sudah terlihat ya? Ya, sudah. Terlihat, Masya Allah. saya. Oke, nah ini ada sertifikat yang titipan ya dari Coach kita yang diberikan kepada bintang tamu kita di acara Bincang Pagi. Nanti sertifikat ini mudah-mudahan bisa jadi kenang-kenangan ya Coach. Amin. Barakallah. Kami Barakallah. dari Bincang Pagi dari komunitas Super Mentoring untuk Coach Harnoko yang sudah ikut berpartisipasi di acara Bincang Pagi kita pada pagi hari. Hatur nuhun. Yang akan Masya saya kirimkan Allah. Coach. Siap, hatur nuhun. Masya Allah. Terima kasih banyak. Sami-sami. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak ya Coach Harnoko atas Siap. waktu Terima yang kasih sudah banyak. disampaikan, materi-materi yang sudah disampaikan. Barangkali kalau ada yang masih penasaran nih dengan Coach Har ya, bisa dicari deh Coach Har itu gabung di komunitas Super Mentoring ya Coach ya. Siap, siap. Siap, nah boleh silahkan ya nanti bisa. Mungkin juga gini Coach Lasri, kalau ada teman atau saudara atau siapapun yang sedang terlilit hutang riba, lunas hutang, bisa kami coaching, kami adakan konsultasi gratis insya Allah. Mungkin nanti ke depannya ya bisa kita agendakan lagi ya Coach ya. Siap, siap. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Coach Har atas Baik, waktunya. sami-sami. Ya. Oke.
Oke, Coach Hanoko. Coach Harnoko. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu laporan yang selanjutnya ya, ke Bang Nova. Silakan Bang Nova untuk melaporkan Jumat berbaginya. Oke. Ada di sini Bang Nova? Sudah kelihatan. Oke. Oke, ini dokumentasi Dulu deh. Oke. Aku ulang dulu. Ini tahu nggak gerak deh. Nah, ini ya. Ya. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan. Ah, ini Oke. tapi Agak ke bawah dikit, Pak. ya nggak jalan dia nih. Oh. Oh. Jadi tadi suaranya yang nggak ada. Sekarang ini ya yang nggak ada. Padahal sinyalnya lah pas ini. Oh ya ini Nah, ya. keren. Ya. Mungkin ini laporan untuk yang minggu lalu, yang minggu ke-13 yang acara kita yang setiap kita lakukan setiap hari Jumat. Ini ada YouTube-nya. Ya, ada YouTube di sini. Jadi di YouTube kita tinggal lihat aja. Kebetulan dipasang di tempat saya, tapi isinya cuma berbagi semua ya. Terus ini laporan keuangannya. Jadi setiap hari Jumat itu kita laporkan, ini untuk tanggal 29 Oktober, dan untuk hari ini, minggu depan kita laporkan. Ini kegiatannya, ini Bumi di Sidoarjo. Terus ini ada di Bandung, ada Kakak Arsyad yang selalu ikut, tapi kebetulan hari ini dia sakit. Kita doakan semoga beliau lekas sembuh, gitu kan, dan Coach Rian bisa membimbing kita lagi. Terus di bawah-bawahnya ini dokumentasi untuk yang minggu lalu. Ini juga dokumentasi untuk dari awal kegiatan sampai dengan 15 Oktober. Jadi semuanya yang nanti kita laporkan tuh ada, tinggal dilihat aja, diklik. Jadi semuanya kelihatan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang udah jadi donatur setiap pekannya. Dan inilah yang kita berbagi di sini. Kita semua yang terkumpul berapapun itu kita salurkan. Jadi nggak ada yang kita tahan atau apa. Jadi apapun itu ya udah, itulah yang kita belikan. Nah ini videonya. Kedengaran suaranya nggak ya? Dengaran. Dengaran jelas. Nah, ini Bu Umi lagi jalan-jalan, bagi-bagi, tuh kan. Nah, beliau semangat sekali membagikan makanan kepada yang membutuhkan sarapan pagi. Nih, ya, ini kegiatannya. Jadi kegiatan ini kita lakukan terus-menerus sampai seterus-terusnya. Pokoknya setiap minggu kita bagikan ini ke berbagai kota. Jadi kita ganti ya, di berbagai kota, pernah di Kalimantan, di Jawa Timur, di Lampung, di Bogor, Bandung. Pokoknya kita bagikan di setiap Jumat seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada para donatur yang telah selalu memberikan donasinya kepada kita untuk disalurkan. Iya. Ini jadi semuanya ada di laporan, videonya, laporan keuangannya, makanannya. Terus sekalian di sana juga ada nomor rekening kalau ada yang mau menyalurkan bantuannya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Coba. Atur nuhun Bang Nova atas Sama-sama. laporannya. Jadi ya baik Bapak Ibu, itu tadi ya kegiatan kita program Jumat berbagi di setiap hari Jumat subuh, hari Jumatnya ya. Kita menerima donatur dari seluruh peserta, tidak menutup dari manapun ya, silakan yang mau ikut bergabung. Nanti akan diumumkan oleh saya, akan saya share di grup masing-masing. Biasa yang masuk komunitas permentoring itu akan ada. Nanti di situ ada juga nomor rekening yang bisa dihubungi ya untuk jika ingin ikut bergabung berbagi di hari Jumat itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin itu saja ya dari acara kita sepanjang dari pagi tadi sampai jam 7 kurang 10 menit ini ya, pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan satu lagi yang saya lupa ya, untuk petugas Jumat depan, ya mungkin kemarin Coach Rian lupa ya, kira barangkali ada hadir nggak di sini ya? Untuk petugas Jumat depan, yang hadir boleh deh nanti japri ke saya ya. Oh iya, iya Bu Lasmi. Iya Bu. Oke, ada di grup ya Bu ya, ada nomor saya, karena saya juga nggak hafal nomornya berapa, jadi biasanya saya ke Japri. Kemarin Coach Rian juga lupa katanya untuk ngejapri gitu ya, biar tahu di mana. Nanti saya kirim ke grup pendamping, mentor pendamping ya Bu. Iya iya. 3 orang ya. Ya, oke. Ya baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semua yang bisa kita sama-sama jalani ya di hari ini, di hari Jumat berkah ini. Karena terima kasih sebelumnya atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya, dan juga baik yang hadir melalui Zoom maupun melalui YouTube ya. Di sini alhamdulillah sudah banyak yang hadir ya di YouTube. Semoga materi yang disampaikan oleh gue star kita di minggu hari ini bisa menjadikan spirit ya, menjadikan motivasi, menjadikan semangat kita semua untuk menata hidup kita lebih baik dengan kita melakukan perubahan ya, berubah dari kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik tapi ya bad habit menjadi yang good habit gitu ya, menjadi yang baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya atas nama Coach Rian Afrianto dan juga teman-teman tim 10 yang menyelenggarakan acara ini. Mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika terjadi kendala ya atas penyelenggaraan kegiatan ini. Mohon maaf lahir batin dan terima kasih. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Maka silakan yang mau beraktivitas, silakan selamat beraktivitas. Yang sedang berkendara, hati-hati di jalan ya semuanya. Ya. Rina ini yang Terima kasih Bu Lasmi. Izin Izin live ya. Oke, mangga. Dadah. Hati Bu Rina. Itu Pak Riko sudah dijawab nih Bang Nova. Udah di situ. Oh, siap. Nanti di grup atau dikirim. Ini selain Bu Siti, besok itu yang bertugas siapa? Jumat besok? Aku lupa. Komandan izin rep ya. Ya, selamat bertugas untuk semuanya. Salam badai. Selamat badai. Ya izin ya. Ya. Izin juga ya Bu Lastri. Sehat-sehat selalu. Ya, Rina Rina hati-hati di jalan. Mas Sita, Ibu Lira, Bu Tatiana, Pak Nova, Kang Abai, Bu Budi, semuanya Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar ini. Ayo tuh.
pagi saya all aja, lab all aja, boleh. Level aja. Ya. Assalamualaikum.